di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sama-sama pujikan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhan, satu kali lagi katakan, di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhan, mari angkat tangan sama-sama sembah Dia. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau,
Mari kita gunakan waktu yang baik malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita menyatakan rasa rindu kita kepada Tuhan, untuk kita menyatakan rasa cinta kita kepada Tuhan kita, dengan menyembah segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, bahkan dengan segenap akal budimu. Sembah Dia. I worship you, Lord. We worship you, Lord. Kami sembah Kau. Kami rindukan, kami nantikan pribadi yang kami kasihi, Yesus. Haleluya. Ya rabata karala shikyarala. Ya rala. Allah itu baik buat setiap kita, amin. Dia tak pernah berubah kesetiaannya untuk saudara dan saya. Mari pujilah kebaikan Tuhan malam ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Mari terimalah kebaikan Tuhan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Oh, Kau menyediakan Yang Tuhan. menyediakan Semua yang kita perlukan yang Bapak Ibu. ku perlukan. Angkat kedua tanganmu, terima kebaikan Tuhan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Semua lambaikan tanganmu. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
kuasa namamu, tiada berkesudahan. Kasih setiamu, apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Lagi katakan, tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan. Kasih setiamu, apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Dari awal kita pujikan, tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan. Kasih setiamu, apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Satu kali lagi dari awal katakan, tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu, apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Bersama katakan, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Oh, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa hari iman ini ada mujizat terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa
mujizat masih Ini terjadi. iman setiap kami Tuhan. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat. Ada mujizat setiap Mari beriman kepada Tuhan malam hari ini. Ada mujizat setiap hari dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau mungkin kau sampai malam hari ini belum ditolong oleh Tuhan, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Mari serahkan kekhawatiranmu kepada Dia. Datanglah kepada Yesus. Mari sembah dengan imanmu. Yesus, Yesus, kami percaya. Mari perlahan saya undang bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Berapa banyak engkau butuh ditolong oleh Tuhan. Mari buka kedua tangan kita, angkat tinggi kepada Tuhan. Mari ucapkan imanmu malam hari ini. Percaya terus kepada Tuhan. Kalau kita masih belum ditolong, tetap menyembah, tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur, tetap tinggikan Dia. Dialah seperti pujian yang kita nyanyikan. Ada mujizatnya setiap hari, ada pertolongan Tuhan.
Yesus, Yesus, kami serahkan semuanya kepada-Mu. Kalau Tuhan sudah berjanji, percayalah pasti Dia genapi, Bapak Ibu Saudaraku. Saya rindu kita 1 menit ucapkan kata-kata positif dalam hidupmu malam hari ini. Karena aku pasti diberkati, aku pasti disembuhkan, aku pasti ditolong. Mari ucapkan dengan imanmu, Bapak Ibu Saudaraku. Mari Bapa, Engkau mendengar setiap seru doa kami malam hari ini. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Biarlah terjadi sesuai dengan iman kami Tuhan kepadamu. Oh, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu Tuhan. Malam hari ini mujizat-Mu ada. Malam hari ini pertolongan-Mu ada. Malam hari ini kami terima kesembuhan-Mu. Yes Lord. Haleluya. Sungguh indah hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami percaya kami berjumpa dengan Engkau masing-masing pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah iman kami terus tetap kuat bersama dengan Engkau. Dan kami akan melihat pertolongan-Mu itu nyata dalam hidup kami. Mari bersama angkat kedua tangan kita sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Pujikan dengan iman-Mu. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Yes Lord. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Saya rindu Bapak Ibu sendiri katakan. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Amin, amin. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat
setiap hari. Biarlah terjadi sesuai imanmu. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat, ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Kami mau berseru kepadamu malam ini Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berseru dan berharap kepada Tuhan, kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami akan melihat kebaikan Tuhan. Bahkan kami akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan di tempat ini malam ini untuk setiap kami. Kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun di tempat ini. Dan kami yakin Tuhan ketika Engkau hadir di tempat ini malam ini, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Karena yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan, yang datang dengan beban, persoalan dan masalah. Kami percaya malam ini kami akan pulang dengan kemenangan. Karena hadirat Tuhan menjamah kami dan membebaskan kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Bapa. Dan malam ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu secara khusus untuk boleh menyampaikan pesan Tuhan pada malam ini. Dan biar urapan yang sama turun atas setiap kami. Berbicaralah, kami siap mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap dengar firman Tuhan semua katakan, amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk saudara-saudara. Ya, shalom. Sekali lagi semuanya, shalom. Selamat malam saudara semua yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur malam hari ini saya boleh berada di tengah saudara. Khususnya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya datang kemarin sore dan sudah melayani di beberapa tempat dan tadi pagi juga di Manyar. Dan malam ini saya bersyukur boleh bersama-sama dengan saudara. Dan malam ini saya akan menyampaikan satu topik yang saya berpikir jarang dibahas. Tetapi di dalam Alkitab kita menemukan hal tersebut. Dan judul firman Tuhan malam ini adalah acceleration. Acceleration atau percepatan. Nah saudara-saudara, kalau saudara membaca di dalam Alkitab, Nabi Amos pernah menubuatkan bahwa orang yang menabur dan orang yang menuai akan berjalan dan bekerja beriringan. Orang yang membajak akan berjalan beriringan dengan orang yang menuai. Dan ini saya sebut percepatan. Bagaimana mungkin baru menabur, bagaimana mungkin baru membajak, kok bisa berjalan beriringan dengan penuaian. Terjadi sesuatu yang sangat cepat karena baru ditabur, menuai. Baru dibajak dan kemudian ditaburi benih dan langsung menuai. Terjadi percepatan. Pernah juga Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu berkata bahwa musim menuai 4 bulan lagi. Lalu Yesus berkata, tidak, musim menuai bukan 4 bulan lagi. Sekaranglah musim penuaian itu. Terjadi percepatan. Dan malam ini sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang percepatan, saya kasih penyegar gitu ya, supaya kita semua segar. Apa sih yang dimaksud dengan percepatan itu? Ada sebuah video hanya beberapa detik saudaraku tentang tim Formula One. Bagaimana tim Formula One ini kalau ganti ban itu sangat cepat, hanya beberapa detik. Padahal kalau orang biasa bisa berjam-jam. Dari berjam-jam kemudian jadi hanya beberapa detik. Itulah yang disebut dengan percepatan. Ya, bisa tolong diputar itu videonya hanya beberapa detik saja.
Ya, cukup. Nah, itu percepatan. Jadi orang pasang ban yang mestinya lama, saudaraku, jadi cepat. Dan definisi dari percepatan, saya kasih yang sangat singkat dan simpel. Percepatan adalah perbuatan mempercepat. Dan saya rindu bahwa ini terjadi dalam bisnis saudara. Misalnya saudara berpikir bahwa perusahaan saudara akan menjadi besar 10 tahun dari saat ini. Itu tidak perlu 10 tahun, cukup 1-2 tahun perusahaan saudara akan jadi besar. Terjadi percepatan. Berapa banyak saudara yang rindu bisnismu mengalami percepatan? Rindu, amin? Atau saudara yang sedang bekerja sebagai eksekutif di sebuah perusahaan. Mungkin saudara sekarang adalah manajer. Dari manajer saudara ingin jadi direktur. Oh, itu dari manajer jadi direktur perlu waktu 10 tahun misalnya. Saudara nggak perlu 10 tahun, cukup 4 tahun atau bahkan 3 tahun. Saudara sudah jadi direktur, terjadi percepatan. Dan saya percaya pada akhir zaman ini terjadi percepatan di dalam banyak bidang. Penginjilan terjadi percepatan, penuaian jiwa-jiwa terjadi percepatan. Dan saya berdoa bisnismu mengalami percepatan. Dan karir saudara mengalami percepatan. Nah, malam ini yang kita pelajari adalah langkah-langkah supaya kita mengalami akselerasi. Langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita mengalami percepatan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam kemakmuran, dalam ekonomi kita. Kita mengalami percepatan, ada 4 hal penting yang perlu kita pelajari. Yang pertama saudara-saudara, percepatan terjadi karena ada usaha dan kerja yang lebih keras. Ya, saya tidak menyampaikan poin-poin yang rumit, tapi ini poin-poin yang simple, sederhana. Bahkan saya percaya saudara semua udah tahu ini. Tapi saya mau tekankan, kita bisa mengalami percepatan kalau kita kerja lebih rajin, kerja lebih keras. Nah, seringkali saudaraku, kita dengar orang bilang, ya kalau anak Tuhan itu kan dapat berkat, nggak perlu kerja capek-capek berkat datang. Saya percaya. Bahkan ada yang bilang nggak usah keluar keringat pun kita dapat berkat. Saya juga percaya. Tetapi jangan saudara berpikir karena ada kasih karunia, ada God's favor, lalu kita berpikir kita bisa males-malesan, tidur lebih panjang, bangun siang, datang kerja terlambat dan semaunya sendiri. Tidak saudaraku. Tetapi kalau kita membaca di dalam Alkitab, Rasul Paulus yang mendapatkan kasih karunia justru bekerja lebih keras daripada yang lain. Coba saudara lihat 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Dan untuk ayat pembuka ini saya ingin kita semua membaca bersama-sama dengan saya. Apakah semua siap? Mari kita baca. 1, 2, 3. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi perhatikan, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak apa? Tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi jelas di sini Rasul Paulus menyadari, aku ini rasul yang paling hina dari semua rasul yang lain. Kenapa? Aku ini menganiaya jemaat. Banyak jemaat aku aniaya, aku paling hina. Jadi kalau aku bisa ada seperti hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan katanya. Tetapi kasih karunia yang Tuhan berikan kepadaku tidak sia-sia. Aku gak jadi malas karena itu. Bahkan aku telah bekerja lebih apa? Lebih keras dari semua rasul yang lain. Jadi Rasul Paulus ini rasul yang paling rajin, saudaraku. Dan itu sebabnya saudara melihat pelayanannya mengalami percepatan yang luar biasa. Nah, seringkali kita mempertentangkan antara kasih karunia Tuhan dengan kerja keras. Kita gak perlu kerja keras, kan kasih karunia Tuhan. Ah, ini salah. Justru karena kita menghargai kasih karunia Tuhan, kita jadi orang yang rajin. Halo? Amin? Karena kita menghargai kasih karunia Tuhan, maka kita menjadi orang yang bekerja lebih keras. Dan kalau saudara bekerja lebih keras, saya punya keyakinan akan terjadi percepatan. Saya punya sopir itu macam-macam saudara ya.
Saya punya sopir di Jakarta, karena saya tinggal di Jakarta. Itu ada yang sukanya tuh pulang sore. Jadi kalau sore-sore udah nyampe rumah langsung pamit, Pak saya pulang ya kan udah beres. Dia mau pulang. Tapi saya punya sopir yang lain saudara. Itu kalau sudah pulang nyampe ke rumah sekitar jam 5, jam 6. Dia nunggu. Bahkan dia bilang Pak kalau misalnya ada kerjaan yang lain atau harus lembur. Dia akan siap melakukan tugasnya. Jadi ada sopir yang senang pulang cepat-cepat, ada sopir yang senang lembur. Saya punya jemaat, dia dapat sopir baru saudara. Dan dia bilang, Pak sopir saya yang baru ini aneh katanya. Saya tanya anehnya di mana? Tiap pagi masuk bilang, Pak kalau bisa hari ini saya lembur ya. Jadi dia kepengen tiap hari lembur. Sebab saudara tahu kalau kerjaan sudah lewat dari jam 5, itu tiap jam dihitung 10.000 lemburnya. Jadi kalau dia pulang jam 8, lembur 3 jam, saudara dia dapat 30.000. Jadi jemaat saya ini nanya sama supirnya, kenapa kamu pengen lembur terus tiap hari? Lalu dia bilang, saya punya target Pak. Sopir bisa punya target loh saudara. Dan dia bilang, saya punya target Pak. Tahun ini saya beli motor. Dan tahun depan saya mau menikah. Jadi saudaraku kalau dia nggak lembur, dia nggak bisa beli mobil, dia nggak bisa beli motor tahun ini. Mungkin tahun depan baru dia beli motor. Dan gara-gara tahun depan beli motor, mungkin tahun depannya lagi baru bisa menikah. Tapi dia mau kerja lebih keras, lembur lebih banyak, dapat uang, sehingga terjadi percepatan. Dan tahun ini dia mau beli motor. Dan tahun depan dia mau menikah. Saya ingin katakan pada saudara, ketika kita punya kerinduan untuk bekerja lebih rajin, saya percaya kayak sopir tadi, maka targetnya bisa dipercepat, beli motornya bisa dipercepat. Amin saudara. Mungkin ada saudara yang lagi bergumul doa, mau beli motor atau beli mobil, 5 tahun lagi. Belum tentu 5 tahun lagi. Tahun ini saudara jangan-jangan beli mobil. Atau beli sesuatu yang saudara dambakan, yang saudara targetkan. Kenapa? Saudara bekerja lebih keras. Sehingga mendapat hasil lebih banyak dan percepatan terjadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan yang hadir di tempat ini. Haleluya. Ini yang pertama, sederhana, simple. Tapi ini menjadi patokan bagi kita. Jangan gara-gara kasih karunia, jangan gara-gara percaya Tuhan memberkati lalu kita jadi malas. Jangan. Ayo kita kerja lebih rajin. Jangan sering telat datang ke kantor saudara. Ya nanti pangkatnya nggak naik-naik saudaraku. Ayo kita datang lebih awal. Kalau perlu pulang paling akhir. Sampai bos kita lihat ini orang pantas gajinya naik. Dan tiba-tiba percepatan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua. Hal yang kedua, bagaimana percepatan bisa terjadi dalam hidup kita. Kalau kita punya hikmat dari Tuhan. Hikmat ini satu faktor yang sangat penting. Untuk saudara bisa berhasil dan mengalami percepatan dalam hidup saudara. Dan hikmat itu tidak ada sekolahnya. Kalau kedokteran itu ada sekolahnya, fakultas kedokteran. Hukum itu ada sekolahnya, fakultas hukum. Kalau saudara mau belajar filsafat, filsafat ada sekolahnya, fakultas filsafat. Tetapi belum pernah ada fakultas hikmat. Sebab hikmat ini sesuatu yang spesial yang datang dari atas. Dan hikmat akan membuat kita tajam. Hikmat akan membuat kita punya pandangan yang bisa memilah-milah dengan tajam saudaraku. Coba kita lihat Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-10 untuk bisa memahami seperti ini yang dimaksud dengan hikmat. Ya. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Dikatakan begini. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, betul ya? Kalau saudara punya pisau tumpul, motong daging, tenaganya harus lebih gede. Karena tumpul saudaraku. Terus, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Yang paling penting untuk berhasil adalah apa kata firman? Hikmat. Jadi kalau kita pelajari hikmat ini dan dihubungkan ke atas, hikmat itu seperti besi yang diasah. Dan orang yang gak punya hikmat seperti besi yang tumpul. Saya kasih contoh misalnya ada 2 orang penebang kayu yang masuk ke dalam hutan. Katakan namanya si A dan si B, lebih gampang ya. Si A dan si B dua-duanya penebang kayu masuk ke tengah hutan
dan mau menebang kayu. Begitu sampai di tengah hutan dan ketemu mana daerah dan pohon yang harus ditebang, mereka meletakkan tasnya. Dan si A langsung mulai menebang. Wow, dia rajin. Sama seperti poin pertama, rajin bekerja, langsung kerja. Tapi penebang yang kedua, si B, nggak langsung menebang. Dia keluarkan kampaknya, dan rupanya dia keluarkan batu untuk mengasah kampaknya. Dan selama 2 jam dia asah itu mata kampaknya. Sedangkan si A sudah mulai menebang dan dapat kayu. Nah, setelah 2 jam mata kampaknya itu menjadi tajam, baru dia mulai mengayunkan kampaknya yang tajam itu dan mulai menebang. Saya tanya sama saudara, 2 jam pertama, mana penebang yang lebih banyak dapat kayu? Si A apa si B? Si A apa si B? Si A, iya karena A langsung nebang, si B enggak. Tapi setelah mereka selama 2 hari, karena mereka nginep di hutan itu, pada akhirnya mereka pulang, saya mau tanya, si A apa si B yang lebih banyak dapat kayu? Si B. Kenapa? Tadi Alkitab bilang, kalau besi itu tumpul, tenaga yang dikeluarkan besar, saudaraku, dan pohonnya nggak tumbang-tumbang. Tapi kalau besi itu diasah dan menjadi tajam, hanya beberapa kali diayunkan, tenaganya nggak banyak. Dan langsung pohon itu tumbang dan kayu didapatkan. Dan seperti itulah hikmat. Orang yang punya hikmat itu akan terjadi percepatan. Nah, apa itu hikmat? Kalau saya boleh kasih definisi, hikmat adalah kemampuan menimbang dan membuat keputusan dengan benar. Jadi kalau orang punya hikmat, saudaraku ya, bisa memutuskan dan memilih dengan benar. Dan kalau saudara adalah orang yang punya perusahaan atau pemimpin di sebuah perusahaan, kalau saudara milihnya benar, memutuskannya benar, maka kita semua setuju bisnis kita akan naik, betul? Halo, betul? Iya. Tapi kalau tiap kali memutuskan salah, milihnya salah, pasti perusahaan kita akan rugi dan ujung-ujungnya hancur, saudara-saudara. Nah, hikmat itulah yang membuat kita punya ketajaman untuk memilih dan memutuskan dengan benar. Dan akhirnya bisnis kita, pekerjaan kita akan mengalami peningkatan. Dan orang yang punya hikmat itu seringkali memunculkan banyak ide. Kalau saudara berpikir, saya ini orang berhikmat apa enggak sih ya? Sering punya ide enggak sih? Kalau seringkali kita enggak punya ide, kita bingung mau ngapain, kita enggak punya hikmat. Pada tahun 1850 di Amerika itu ada yang namanya demam menambang emas. Di California ditemukan banyak tambang emas, namanya California Gold Rush. Itu penambangan emas besar-besaran di California. Dan itu membuat banyak orang datang ke California untuk kerja di situ. Karena banyak emas di situ. Salah satunya yang tertarik dengan kemajuan bisnis di California adalah seorang anak muda yang namanya Levi Strauss. Levi Strauss itu fotonya udah tua, saudaraku. Tapi waktu dia umur 20 tahun dia datang ke California, dia tuh bawa kain kanvas, kain yang tebel untuk melukis. Dalam pemikiran anak muda ini, dia akan jualan kain itu untuk dibuat tenda. Sebab kan banyak penambang-penambang di situ dan mereka, pikiran anak muda ini perlu tenda dan perlu kain untuk membuat tenda. Tetapi betapa kecewanya Levi Strauss, saudaraku, karena orang-orang yang ditawarin kain untuk bikin tenda itu semuanya menolak. Dan mereka berkata, kami tidak memerlukan kain ini untuk bikin tenda. Dalam keadaan sedih, kecewa, si anak muda ini duduk bengong. Waktu dia lagi duduk bengong, tiba-tiba anak muda ini mendengar beberapa penambang itu lagi ngobrol. Yang satu bilang, waduh, saya punya celana masih baru ini, baru dipakai seminggu udah robek semua. Karena kalau kerja di tambang itu kan banyak gesekan dengan batu-batu dan lain sebagainya, gampang robek, saudaraku. Yang satu bilang, lu mendingan seminggu, gua ini baru 3 hari nih udah robek semua. Dan tiba-tiba hikmat datang. Hikmat datang membawa sebuah ide cemerlang dalam diri anak muda namanya Levi Strauss ini. Dia bilang, wow, kalau gitu kainnya tidak saya bikin tenda. Tapi saya akan potong-potong dan bikin apa, saudaraku?
celana. Dan akhirnya dibikin celana. Dan akhirnya terkenal, saudaraku, karena celananya terkenal laku keras. Semua penambang beli, saudaraku, sampai akhirnya kemana-mana terkenal. Sehingga ada merek celana yang namanya mereknya apa, saudaraku? Levi's. Levi's ini sudah terjual 1 miliar lebih, saudaraku. Dan sampai sekarang setelah 130 tahun masih dipertahankan model orisinilnya. Iya. Saya kalau di gereja saya seringkali saya khotbah juga pakai jeans, karena Levi's itu kan jeans. Cuma kalau di gereja saya datang, saya biasa pakai celana biasa sebab ya orang macam-macam. Kalau di tempat saya lebih agak nggak formal gitu. Tapi ada beberapa gereja yang nggak suka kalau pendetanya pakai celana jeans. Bagaimana bisa jin naik ke mimbar katanya? Ngerti jin kan? Bagaimana mungkin jin naik mimbar katanya, jadi nggak boleh saudaraku. Nah ini hanya joke saja, banyak yang nggak ketawa, lada telat saudaraku ya. Saudara melihat bahwa satu ide yang cemerlang, hikmat dari Tuhan akan membuat lompatan dan percepatan dalam bisnis kita. Lalu saudara berkata, saya kok jarang punya ide ya. Kok saya kadang-kadang bingung bisnis saya mau diapain. Nah kalau saudara nggak punya hikmat, apa yang saudara lakukan? Kan nggak ada sekolahnya. Nah ini yang harus saudara lakukan. Simple, Yakobus 1 ayat 5. Saya bacakan ya. Yakobus pasal 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau kita nggak punya hikmat gimana? Nggak ada kuliahnya. Alkitab bilang gampang. Yang kurang hikmat minta sama Tuhan. Makanya saudaraku malam ini kalau saudara datang dalam ibadah doa malam. Jangan hanya minta berkat. Minta sembuh, bagus. Tapi saya jarang dengar ada jemaat waktu ikut doa malam. Angkat tangan dan bilang, Tuhan saya minta hikmat. Mau gak kita mulai malam ini? Praktek ya. Coba yang mau minta hikmat angkat tangan. Bilang, Tuhan beri saya hikmat. Kurang keras, Tuhan saya minta hikmat. Urapan hikmat turun dalam nama Yesus. Yang percaya terima katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jangan lupa tiap pagi praktek juga. Sebelum keluar buka toko atau saudara pimpin perusahaan. Tuhan beri saya hikmat. Ini perusahaan mau diapain? Tuhan saya beri saya hikmat. Apa yang harus saya lakukan? Nanti saudara lihat hasilnya beda. Sebab hikmat membuat saudara melakukan sesuatu jauh lebih hebat dibandingkan orang lain. Kenapa? Anda penuh dengan ide. Saudara penuh dengan terobosan. Saudara penuh dengan inspirasi baru. Dan saya percaya bisnismu akan mengalami percepatan dan saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga. Bagaimana kita bisa mengalami percepatan? Milikilah pengetahuan. Saudara, hari ini yang saya sampaikan mungkin agak beda ya dengan khotbah biasa. Karena biasanya kita punya iman, banyak doa, that's okay, bagus itu baik. Tapi saya katakan, yang saya sampaikan juga Alkitabiah. Bahwa seringkali kita melupakan betapa Tuhan memberi otak kepada kita. Supaya kita belajar banyak hal. Yang sering kali kita dengar orang bilang apa? Jangan pakai otak, betul nggak? Jangan pakai otak. Seakan-akan orang itu kalau pakai otak itu nggak rohani. Kalau pakai otak itu nggak benar. Padahal yang menciptakan otak kita siapa? Tuhan. Dan ternyata menurut penyelidikan, otak kita tuh hanya dipakai 15%. Itu orang yang rajin baca, rajin belajar cuma 15%. Yang 85% isinya apa? Nggak ada isinya. Itu sebabnya saudara, betapa pentingnya kita tuh punya pengetahuan. Seringkali kita nggak sadar kenapa banyak orang Kristen miskin. Ketika orang Kristen miskin, hidupnya gagal, wah kamu kena kutuk. Saya bilang, nggak selalu kemiskinan karena kena kutuk.
Kenapa kamu miskin? Oh kamu dosa. Enggak selalu orang miskin karena dosa. Yang paling banyak saya lihat di gereja, orang jadi miskin karena apa? Karena kebodohan. Kalau kita bodoh, kita jadi miskin, kita jadi melarat. Makanya kita harus belajar punya pengetahuan. Perhatikan Amsal pasal 1 ayat yang kelima. Amsal pasal 1 ayat yang kelima berkata begini. Baiklah orang bijak mendengar. Zaman dulu jarang ada buku dicetak. Jadi kalau orang mau bijak mendengar dan menambah apa? Ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi bagaimana kita nambah ilmu? Zaman dulu orang dengar dari orang-orang lain yang pinter. Zaman sekarang mendengar itu nggak usah langsung, bisa beli buku dan baca. Itu juga dengar pakai mata kita. Saudara lihat, banyak orang sampai sekarang, beberapa orang bergumul untuk punya rumah. Seorang hamba Tuhan bilang, saya ini udah nabung, Pak Yosia, ini hamba Tuhan, supaya bisa beli rumah. Begitu uangnya nyampe dengan harga rumah, dia datang mau beli ke developer, ternyata harga rumahnya udah double. Saya mau beritahu, apakah pendeta ini gak berdoa? Berdoa. Gak diberkati Tuhan, buktinya bisa nabung. Tapi maaf, sampai sekarang gak punya rumah, karena apa? Karena kebodohan. Seandainya dia mau baca buku-buku tentang properti, maka dia akan tahu bahwa bunga deposito di bank itu tidak bisa mengalahkan kenaikan harga tanah, kenaikan harga rumah. Tapi hari ini masih banyak hamba Tuhan gak bisa punya rumah karena nabung untuk bisa beli rumah. Saya bilang, Pak, you baca buku gak sih? Jangan kita berpikir bahwa baca buku sekuler itu sesuatu yang tidak rohani. Bacalah buku properti supaya kita ngerti bagaimana kita bisa mendapatkan rumah, mendapatkan keuntungan juga dari properti. Belum lagi hal-hal yang lain. Seperti tentang bisnis dan perdagangan dan keuangan. Itu beda dengan 10-20 tahun yang lalu. Sekarang instrumennya banyak. Nggak hanya ditaruh di bawah bantal uang saudara, atau kemudian ditaruh di deposito. Ada banyak instrumen lain yang kita nggak tahu, yang membuat hidup kita nggak ngalami percepatan. Karena uang kita habis dikikis dengan inflasi. Seorang yang sering datang ke gereja saya, di gereja kami di Jakarta, itu ternyata adalah seorang yang sering memberikan seminar. Makanya dia datang sama saya, Pak Yosia, kita sekali-kali bikin seminar yuk. Saya tanya, seminar apa? Seminar yang saya sering pimpin judulnya, bolehkah anak Tuhan membeli saham? Wah, saya kaget saudaraku. Membeli saham. Wah, ini kalau diomongin di mimbar pasti kita dianggap liberal ini. Atau dianggap ini kan banyak orang berpikir beli saham itu kan judi. Lalu dia menceritakan bagaimana berinvestasi dan membeli saham sebagai sebuah investasi yang membuat dia menjadi kaya raya. Dia menceritakan waktu dia berhenti jadi manajer sebuah bank 20 tahun yang lalu, dia punya uang 500 juta. Sekarang dia berkata, saya punya keuangan dalam keuntungan dari saham itu 3 triliun saudaraku. Luar biasa. Pak, banyak orang tidak mengerti dan di gereja tidak dibahas, kita merasa tabu untuk membahasnya. Tapi berapa banyak jemaat kita yang mengalami kerugian besar karena diam-diam main saham dan dia tidak mengerti. Sangat berbahaya membeli sesuatu yang kita tidak mengerti. Belum lagi yang namanya obligasi, reksadana. Dan saudara yang membeli, saudara mungkin berkata, oh beli saham gak boleh. Tapi saudara membeli asuransi. Saudara tahu gak, asuransi itu ada unitnya. Dan ternyata uang saudara itu oleh fund manager dari asuransi yang saudara ikutin, dibeliin apa? Saudara cek aja, dibeliin saham. Saudara dapat keuntungan yang sangat sedikit. Maaf kalau ada orang-orang asuransi di sini. Tapi berapa banyak dana yang karena keuntungan, yang jualan asuransi yang bisa pergi ke luar negeri, bisa apa. Dan lain sebagainya. Tapi saudara tidak tahu uang saudara dikelola seperti apa. Dan betapa luar biasanya kata ini seorang yang sering datang ke gereja saya. Ketika seseorang berpengetahuan Pak. Sebab banyak orang tidak memahami bagaimana sistem keuangan. Tidak memahami bahwa ada banyak instrumen-instrumen yang secara Alkitab tidak melanggar. Tapi tidak tahu. Termasuk yang tadi saya bilang properti dan lain sebagainya. Dan dia bilang,
Karena dia seorang yang mempelajari banyak hal termasuk firman Tuhan. Pak, saya mau bilang Pak, banyak orang Kristen menjadi miskin bukan karena kutuk dan dosa. Tapi banyak orang Kristen menjadi miskin dan kekurangan karena kebodohannya. Dan tidak banyak belajar. Dan tidak banyak mengerti. Malam ini saya mau katakan kepada saudara. Kalau saudara dengar ada seminar properti, nggak ada salahnya ikut, nggak dosa kok. Bagus. Instrumen-instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh negara. Dan resmi negara bilang itu boleh. Saudara bisa belajar. Dan betapa saudara akan melihat, waduh kenapa saya baru ngerti sekarang ya. Coba saya ngerti 5 tahun yang lalu, betapa makmurnya hidup saya. Betapa sudah berubah hidup saya. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Dan kita tidak mengalami berkat Tuhan karena kebodohan kita. Makanya malam ini saya nggak bilang milikilah iman, mungkin banyak orang sudah khotbah. Milikilah jam doa yang lebih banyak, mungkin banyak orang khotbah. Tapi yang saya mau tekankan, ayo anak Tuhan belajar. Mengerti banyak hal. Dan kalau kita diberkati dan terjadi percepatan, saya berdoa biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Karena kalau kita miskin, kita gagal, kita mau cerita apa saudara kepada orang dunia. Dan saya berdoa saudara semua di tempat ini akan keluar dari keterpurukan kita. Kalau saudara mungkin selama ini bertahun-tahun, kenapa saya udah doa tapi kok saya gak diberkati Tuhan. Karena kadang-kadang kita tinggal dalam kebodohan kita terus menerus. Dan kita tidak memahami bagaimana sebenarnya kalau kita mau berdoa, minta hikmat Tuhan dan belajar lebih banyak. Kita bisa jauh lebih survive dan lebih diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya mendorong setiap saudara ikut banyak seminar. Baca banyak buku. Dan jadilah lebih pandai, punya wawasan dan pengetahuan yang lebih lagi saudara. Yang keempat, yang terakhir. Bagaimana kita bisa mengalami percepatan dalam hidup kita? Fokuslah pada hal yang utama. Fokuslah pada hal yang utama. Perhatikan kata fokus. Kita nggak usah bahas yang utama dulu ya, fokus aja. Saudara tahu makin tidak fokus hidup kita, makin gerakan majunya tuh makin lamban. Sebab kalau kita nggak fokus, gerakan kita kayak dewa mabok, entar ke sono, entar nyoba ke sono. Padahal orang bilang umur 40 tahun, kalau di sini banyak orang muda, saudara harus sudah mantep. Tapi berapa banyak orang umur 40 tahun, baru-baru 40 tahun, 50 tahun, dia masih bingung, masih coba-coba. Kenapa? Kita tidak fokus. Kita tidak tahu arah yang harus kita tuju. Kita main coba-coba dan hidup kita terlalu singkat. Kalau kita hanya coba-coba, justru lewat firman Tuhan, ini saya ingin mendorong, waktu dan hidup kita sangat singkat, kita nggak bisa lambat. Nggak bisa nggak ada fokus hidup kita dan bergeraknya aneh gitu. Kalau kita fokus, apalagi fokus pada yang utama, yang paling penting, dahsyat. Hidup saudara akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Karena arahnya jelas dan fokus pada yang utama. Nah perhatikan strategi yang Yosua lakukan dalam peperangan. Yosua mengalami kemenangan karena apa? Dia fokus kepada yang utama. Perhatikan Yosua pasal 11 ayat yang ke-10 saudara-saudara. Yosua pasal 11 ayat yang ke-10 berkata begini. Pada waktu itu Yosua kembali, direbutnya Hasor dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang. Sebab Hasor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Jadi saudara, kenapa kok Yosua menyerang Hasor? Menaklukkan Hasor dan membunuh rajanya. Pertimbangannya karena Hasor adalah yang terutama di antara segala kerajaan yang jadi musuh Israel. Dan itu yang dihabisin dulu. Saudara bisa membaca di dalam Yosua pasal 11 ayat 1 sampai 5 itu ceritanya banyak di situ. Jadi untuk mempercepat kemenangan, Yosua menebarkan ketakutan di antara bangsa lain. Dengan cara apa? Dia fokus, dia kalahkan musuh utamanya. Dia kalahkan Hasor, dia bunuh rajanya. Semua yang lain ketakutan dan kemenangan diraih dengan cepat. Kenapa? Karena dia fokus pada yang utama. Bagaimana Amerika mempercepat kemenangan? Saudara yang belajar sejarah, saudara tahu bahwa perang dunia kedua itu berlarut-larut, gak selesai-selesai. Dan Amerika mempercepat berakhirnya perang dunia kedua dengan cara gimana? Dia fokus pada yang utama. Mereka mulai berunding, kalau mau cepat berakhir, Nagasaki dan Hiroshima itu harus ditaklukkan. Dan akhirnya mereka mengambil keputusan Nagasaki dan Hiroshima dijatuhi bom saudaraku. Waktu dua kota itu ditaklukkan, perang dunia kedua berakhir. Nah dalam bisnis kita pun,
itu saudara gak bisa semua mau dikerjain. Ada yang paling utama yang kalau saudara kerjakan akan membawa kemajuan yang paling utama. Gereja juga sama. Kadang-kadang saya sebagai gembala sidang tergoda untuk melakukan semua. Saya adalah orang yang senang nyanyi, senang musik. Saya senang rapi. Semua teratur. Dan ketika gereja berkembang, semua saya mau kerjain. Besuk iya. Buletin saya periksa iya. Kursi saya ikut ngatur. Bunga di mana saya ngatur. Saya maunya perfect dan sempurna. Tapi itu membawa kecapean dan kelelahan yang luar biasa kepada saya. Satu hari saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Andy Stanley, seorang hamba Tuhan yang gerejanya sedang bertumbuh dengan luar biasa di Amerika. Andy Stanley bilang begini, seorang pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang mengerjakan semua. Pemimpin yang baik hanya mengerjakan tugas yang tidak bisa didelegasikan kepada orang lain. Pemimpin yang baik, dia hanya mengerjakan tugas yang hanya dialah yang bisa mengerjakannya. Tapi saya merasa semuanya saya mau kerjain. Di sini mungkin ada seorang direktur yang saudara berpikir saudara direktur yang baik. Karena apa? Kalau saudara masuk kantor, lihat kursinya nggak beres, saudara ikut rapiin kursi kantor saudara. Saudara masuk di kantor saudara, lantainya nggak bersih, saudara ikut ngepel. Dan saudara berkata, sayalah direktur yang rendah hati, ngepel pun saya mau. Tapi saya mau katakan, kalau saudara mengerjakan semua, hal yang utama terbengkalai. Andy Stanley melanjutkan dalam bukunya, tugas saya sebagai seorang pengkhotbah dan gembala, saya harus berkhotbah dengan baik. Gagal berkhotbah 45 menit pada hari Minggu, kata Andy Stanley, tidak bisa diganti dengan kerja keras 60 jam pada pertengahan minggu. Kerja 60 jam lembur pada pertengahan hari Minggu tidak bisa mengganti gagal berkhotbah pada hari Minggu. Kenapa? Karena saya seorang pengkhotbah, saya seorang pemimpin, tugas utama saya khotbah. Jadi saya berpikir dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu bagaimana saya berkhotbah dengan baik. Dia cari ilustrasi, dia cari video. Ini cari video kayak tadi ini kan gak gampang. Tapi karena tugas saya seorang pengkhotbah, saya harus mencari video yang menarik yang jemaat pengen lihat. Yang akan menguatkan khotbah saya. Saya harus mencari gambar-gambar yang menarik. Saya harus mencari ilustrasi untuk menjelaskan kepada jemaat sehingga jemaat datang dan dia berasa saya dapat berkat rohani dari khotbah ini. Tetapi saya dengan perasaan sombong saya yang mau ngepel, itu bukan rendah hati. Saya mau beresin semuanya, saya mau besuk, akhirnya saya jatuh sakit saudaraku. Karena saya mau mengerjakan semuanya. Tidak bisa, kita harus fokus pada yang utama. Seorang pemimpin namanya John Maxwell, saudara yang sering ikut seminar pasti tahu nama John Maxwell. Nah itu fotonya. Dia didatangi seorang temannya, pemilik bisnis, jaringan bisnis hotel saudaraku. Hotelnya tuh rugi dari tahun ke tahun, rugi terus. Dia bilang apa? Saya sudah injeks dana, saya renovasi, lantainya, karpetnya saya ganti, dinding-dindingnya saya ganti, kamar-kamar tidurnya saya rombak, tapi rugi terus. Dia sebagai pemilik bingung gimana mau injek terus dananya. John Maxwell bilang apa? Setelah saya memperhatikan semua masalah di dalam bisnis hotel kamu, persoalan hotel kamu bukan karpetnya, bukan dindingnya, bukan tempat tidurnya. Persoalan utama kamu adalah pemimpinnya tidak punya visi. Kelemahannya di pemimpin. Jadi gimana dong? Pecat semua direkturnya. Direktur dipecat semua saudaraku. Dalam waktu 1 tahun, bisnis hotel yang rugi bertahun-tahun tiba-tiba mengalami keuntungan pada tahun kedua. Ini yang saya katakan fokus pada yang utama. Kita harus berpikir secara strategis. Apa yang harus kita lakukan untuk bisnis kita? Apa yang harus kita lakukan yang akan membawa perubahan dan kemajuan yang terbesar. Dan kita fokus di situ. Dan selain itu, kita juga harus fokus pada kekuatan kita. Saya membuat quotes di sini ya. Saya sebutkan begini. Fokus pada yang utama dan pada kekuatan kita akan membawa percepatan. Jadi kalau saudara rindu, orang-orang muda di sini, untuk berhasil dan menjadi hebat gak perlu tunggu 50 tahun. Di Jakarta banyak jemaat kami umur 30-35 tahun, itu dana kelolanya bisa triliunan saudaraku. Banyak anak-anak muda yang hebat, mengalami percepatan. Kenapa? Fokus pada yang utama dan pada kekuatan kita. Kalau kita fokus kepada yang utama dan pada kekuatan kita, terjadi percepatan. Saudara akan meraih kesuksesan, meraih berkat secara luar biasa dengan tahun-tahun yang lebih singkat. Dan percepatan terjadi dalam hidup kita.
Kekuatan saudara apa? Anak saya itu matematikanya 5 terus. Maminya bingung, ini gimana nih anak kita matematikanya 5. Saya bilang gak usah pusing ketika anak kita matematikanya 5. Sebab nanti waktu dagang itu gak perlu yang rumit-rumit. Sin, kos, tangan, berapa sudutnya, ngitung enggak. Coba panggil anak kita, panggil. Anak saya panggil Noni yang cewek bilang, Noni 5 tambah 5 berapa? 10 papi, bagus kamu bisa bisnis, cukup. Gak perlu rumit-rumit. Nah baru dia kemarin bebean sama saya, dia dites sama tempat dia sekolah. Ternyata dia punya kekuatan tuh di bidang bahasa. Jadi dia tuh kalau nonton TV atau film bahasa Mandarin, beberapa film aja, dia tiba-tiba ngomong Mandarin bisa. Dia lagi seneng nonton film Korea gitu ya, 3 bulan, tiba-tiba dia bisa ngomong bahasa Korea. Dia gampang sekali. Saya bilang, Noni kamu fokus pada kekuatan kamu. Gak usah pusingin matematika, gak perlu ya papi ya. Matematika dapat 7, 8, gak perlu. Ulangi lagi, 5 tambah 5 berapa? 10 papi, cukup. Kamu bisa, yang rumit-rumit kamu pakai kalkulator aja. Prinsipnya kamu ngerti. Yang penting fokus kamu adalah bahasa. Bahasa. Nanti saat kamu kan bisa dipakai Tuhan, mungkin ada pendeta dari China, bahasa Mandarin kamu terjemahin, bahasa Korea kamu terjemahin. Sebab Alkitab berkata, yang dapat karunia bernubuat hendaklah dia apa? Nyanyi, enggak kan? Yang punya karunia bernubuat hendaklah dia apa? Bernubuat. Yang punya karunia menasehati, baiklah dia apa? Menasehati, artinya apa? Anda bergerak di dalam karuniamu, kekuatanmu. Enggak usah pusingin yang lain, saudara cukup ahli di satu bidang. Olahraga gak perlu semua bisa. Bulu tangkis bisa, tenis meja bisa, renang bisa, tapi semuanya level RT ngapain? Mending semua gak bisa, renangnya level dunia. Itu fokus ke situ. Yang setuju katakan amin. Nah saya tidak panjangkan khotbah saya, tapi saya ingin menutup khotbah saya bahwa percepatan bisa terjadi saudaraku. Karena ada sebuah pembangunan gedung 30 lantai di Cina. Saya mau tanya dulu sebelum filmnya diputar. Kalau menurut saudara kalau orang bangun gedung 30 lantai, perlu waktu berapa lama? Gedung 30 lantai, tahan gempa 9 skala Richter, ini hebat nih gedung ini. Perlu berapa lama bangun gedung 30 lantai? Ada yang bilang 2 tahun, saya bilang kelamaan. Mungkin ada yang bilang 1 tahun, kelamaan. Masa Pak 1 tahun gedung 30 lantai kelamaan? 6 bulan kelamaan. Pembangunan gedung 30 lantai ini dicatat sebagai pembangunan tercepat di dunia. Karena diselesaikan dalam waktu 15 hari. 15 hari bangun 30 lantai. Udah gitu hemat energinya luar biasa, pemurnian airnya 20 kali saudaraku. Ya coba kita saksikan. Ya, pembangunan tercepat di dunia ini. Ya, pemain musik bisa siapkan diri, nanti kita langsung berdoa supaya setiap saudara mengalami percepatan dari Tuhan. Itu di countdown ya, yang paling kiri itu jam, yang tengah itu menit, yang paling ujung detik gitu. Sembilan skala Richter gempa dia bisa tahan, udah diuji.
5 kali efisiensi energinya. Iya, itu 360 jam. Ya, dihitung 360 jam itu sama dengan 15 hari. Coba tepuk tangan buat tim China yang luar biasa. Ini pembangunan tercepat di dunia. Dan saya mau tahu satu hal. Kalau tim Cina bisa bikin sesuatu yang buat kita tidak masuk akal. Apalagi Bapak di sorga. Dia bisa bikin percepatan untuk bisnismu, karirmu, dan pekerjaanmu akan diberkati Tuhan dan terjadi percepatan. Pelayananmu juga akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari semua bangkit berdiri dan katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan yang percaya percepatan terjadi, angkat tangan saudara. Katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara yang percaya bahwa bisnismu diberkati Tuhan dan terjadi percepatan, yang percaya karirmu terjadi percepatan, yang percaya pekerjaanmu, apapun yang kau lakukan terjadi percepatan, pelayananmu, ekonomimu, pemulihan, kesembuhan, terjadi percepatan. Angkat tangan saudara, angkat kedua tangan saudara. Terima urapan dari Tuhan, terima kuasa dari Tuhan, terima berkat dari Tuhan. Katakan lagu tadi, mujizatnya disediakan bagiku, sambil angkat kedua tangan saudara. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi katakan, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sembah Tuhan sambil angkat tanganmu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Terima urapannya saat ini. Angkat tanganmu. Percaya. Terima urapannya. Lakukan bagianmu. Dan percepatan terjadi. Haleluya. Oh, kami sembah Kau. Haleluya. Terus berdoa, terus menyembah Tuhan. Dan terima berkatnya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan.
kita Bapa takayaran amaku pamasikabate. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Mari bersukacita buat Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan